Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu selaku mata kuliah Psikologi Industri dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Al-Farisi sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita hari ini. Pemateri kedua akan dibacakan nanti oleh Vivi Ayudia Utami, dan pemateri ketiga nanti akan dibacakan oleh Anissa Putri Azahra Nasution. Di sini saya akan membahas mengenai definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif dan negatif serta sikap seseorang terhadap salah satu pekerjaan. Hasil keseluruhan dari derajat suka atau tidaknya tenaga kerja terhadap sebagai aspek dari pekerjaan. Kepuasan kerja terdiri dari perasaan dan sikap yang dimiliki seseorang terhadap salah satu pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah psikis yang menyenangkan dan dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan atas peranannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Menurut S.P. Hasibuan, pengertian kepuasan kerja adalah kondisi emosional pada seseorang pegawai yang senang dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini terlihat dari moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Hal ini dapat dinikmati dalam pekerjaan, di luar pekerjaan, dan maupun kombinasi dari keduanya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor individual. Yang kedua, faktor intrinsik pekerjaan. Yang ketiga, gaji dan fasilitas. Yang keempat, pengawasan dan penyeliaan. Yang kelima, rekan kerja dan sosial. Dan yang selanjutnya, kondisi kerja. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Vivi Ayudia Utami. Untuk Vivi, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Faisal. C. Aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja. 1. Kerja yang secara mental menantang. 2. Ganjaran yang pantas. 3. Kondisi kerja yang mendukung. 4. Rekan kerja yang mendukung. Dan 5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Adapun aspek-aspek kepuasan kerja lainnya yang harus kita ketahui ialah 1. Aspek psikologis, artinya berhubungan dengan kejiwaan minat, ketentraman kerja, dan sikap kerja atau bakat dan keterampilan dari karyawan. 2. Aspek sosial, yaitu berhubungan dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerja, serta hubungan dengan anggota keluarga. 3. Aspek visi, artinya berhubungan dengan kondisi tubuhnya, meliputi juga jenis pekerjaannya, pengaturan kerja, pengaturan waktu istirahat, dan keadaan ruangan, serta kondisi kesehatan dan umur. 4. Aspek finansial, artinya aspek yang berhubungan dengan jaminan dan kesejahteraan yang meliputi sistem besaran gaji, jaminan sosial, tunjangan fasilitas, dan promosi. D. Teori-teori tentang kepuasan kerja. Terdapat beberapa teori menurut Wexley dan Yuki. Teori-teori tentang kepuasan kerja ada 3 macam yang lazim dikenal. Yang pertama, teori perbandingan intrapersonal atau discrepancy teori. Artinya, kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri
terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Yang kedua, teori keadilan atau equity theory. Artinya, seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi tersebut. Yang ketiga, teori dua faktor atau two-factor theory. Artinya, prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yang satu dinamakan dissatisfier atau hygiene factors dan yang lain dinamakan satisfier atau motivators. Profil kepuasan kerja individu dalam organisasi. Pegawai yang merasa puas dalam bekerja yaitu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu datang tepat waktu. Artinya, pegawai tersebut menghargai pekerjaan dan bertanggung jawab atas tugas yang harus dikerjakannya. Dan yang kedua, senang dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu pekerja dalam bekerja berusaha menyukai pekerjaan yang dikerjakannya. Yang ketiga, tidak mengeluh terhadap tugas dan pekerjaan, yaitu selalu dapat menerima pekerjaan yang baru dan sulit dengan lapang dada. Dan yang keempat, selalu semangat dalam bekerja, mempunyai suatu energi yang penuh dalam bekerja. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Anissa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berjudul pengukuran kepuasan kerja. Di dalam pengukuran kepuasan kerja terdapat dua survei yang paling banyak digunakan dalam kepuasan kerja, yaitu yang pertama adalah MSQ. MSQ itu ialah skala penilaian untuk para pekerja dari tingkat kepuasan dan ketidakpuasan kerja mereka yang dilihat dari 20 aspek pekerjaannya, di antaranya yaitu kompensasi atasan, kondisi kerja, tugas-tugas, dan tingkat tanggung jawab pekerjaan dan kesempatan untuk meningkatkan peringkat. Yang kedua itu Job Descriptive Index atau JDI. Ini lebih sederhana dibandingkan dengan MSQ karena hanya mengukur 5 aspek saja, sedangkan MSQ 20. Dalam pengukuran JDI juga yaitu dilihat dari pekerjaannya, pengawasan, gaji, promosi, dan rekan kerjanya. Baiklah, materi berikutnya yang berjudul bagaimana karyawan dapat mengungkapkan ketidakpuasannya. Ada 4 cara dalam mengungkapkan ketidakpuasan karyawan. Yang pertama itu adalah keluar, yang kedua adalah menyuarakan, yang ketiga adalah mengabaikan, yang keempat adalah kesetiaan. Yang pertama yaitu keluar, yaitu ketidakpuasan kerja yang diungkapkan dengan meninggalkan pekerjaannya atau mencari pekerjaan lain. Yang kedua adalah menyuarakan, yaitu ketidakpuasan kerja yang diungkapkan melalui usaha aktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk memberi saran, perbaikan, dan mendiskusikan masalah dengan atasan. Yang ketiga mengabaikan, yaitu kepuasan kerja yang diungkapkan melalui sikap membiarkan keadaan menjadi lebih buruk. Misalnya sering absen, atau kesalahan juga makin dibuat banyak. Yang keempat, kesetiaan. Ketidakpuasan kerja yang diungkapkan dengan menunggu secara pasif sampai kondisinya menjadi lebih baik, termasuk membela perusahaan terhadap kritik dari luar dan percaya bahwa organisasi dan manajemen akan melakukan hal yang tepat untuk memperbaiki kondisi. Baiklah, judul berikutnya ialah korelasi kepuasan kerja. Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat juga bersifat positif atau negatif. Ada beberapa korelasi kepuasan kerja, yaitu yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kelibatan kerja,
Yang ketiga adalah ketidakhadiran. Yang keempat adalah perputaran. Yang kelima, perasaan stres. Yang keenam, prestasi kerja atau kinerja. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.